Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu tentang persamaan kuadrat. Materi ini adalah materi kelas 9 semester 1 untuk part yang ke-6. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan benar. Kita langsung ke persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat: AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, dan C anggota himpunan bilangan real. A, B, dan C pada persamaan kuadrat disebut koefisien. Akar-akar pada penyelesaian dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Lalu yang ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Memfaktorkan. Yang pertama, memfaktorkan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A sama dengan 1 dan A, B, dan C anggota himpunan bilangan real. AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan X ditambah P, X ditambah Q. Jadi dicari bilangan untuk menggantikan P dan Q ini adalah yaitu kita akan mencari bilangan B, berapa ditambah berapa, atau P ditambah Q itu berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah B, ya. Selanjutnya berapa dikalikan berapa yang hasilnya adalah Q, dan bilangan P dan Q ini sama, P dan P ini sama, Q dan Q sama, bilangannya harus sama, gitu ya. Kita lihat contoh soal. Faktorkanlah persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Pembahasan. Kita cari dua bilangan. Kalau dijumlah hasilnya adalah 5, ya, jadi kalau dijumlah itu hasilnya adalah 5, ya, jumlah hasilnya adalah 5. Tetapi kalau dikali hasilnya adalah 6. Berapa angkanya? 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Lalu selanjutnya adalah 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Jadi kedua angkanya adalah 3 dan 2. Setelah itu kita faktorkan. Jadi soalnya adalah X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, angka 3 dan 2 ini kita masukkan di sini, ya. Kita masukkan di sini 3 dan 2 sehingga hasilnya adalah X plus 3 dan X plus 2. Sehingga X plus 3 itu sama dengan 0 dan X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 2.
Lalu jadi akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang nomor 2. A kuadrat ditambah 3A dikurang 28 sama dengan 0. Pembahasan sama seperti tadi, kita cari berapa bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3 ya. Tapi kalau dikali hasilnya adalah negatif 28. Berapa angkanya? Angkanya adalah 7 ditambah negatif 4, hasilnya 23, dan 7 dikali negatif 4, hasilnya adalah negatif 28. Sehingga A kuadrat ditambah 3A dikurang 28 itu sama dengan A plus 7A dikurang 4. Jadi angka 7 dan negatif 4 kita masukkan di sini. Lalu variabelnya, karena ini A kuadrat, maka di depannya adalah A dan A. Ya. Sehingga A plus 7 sama dengan 0 ya. A plus 7 sama dengan 0. Lalu A dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga A sama dengan negatif 7, A sama dengan positif 4. Jadi yang atas nanti adalah 7 positif, maka menjadi A sama dengan negatif 7. Setelah itu A negatif 4 negatif, maka A berubah menjadi A sama dengan 4 ya. Ini A sama dengan 4. Jadi akar-akar persamaannya, akar-akarnya adalah A sama dengan negatif 7 dan A sama dengan 4. Contoh soal nomor 3. P kuadrat dikurang 8P ditambah 15 sama dengan 0. Pembahasan sama seperti tadi, kita cari dua angka. Kalau ditambah hasilnya adalah negatif 8 ya. Kalau dikali hasilnya adalah 15. Berapa angkanya? Negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Selanjutnya negatif 5 kalau dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 15. Jadi angkanya negatif 8 dan angkanya adalah negatif 5 dan negatif 3. Lalu sama seperti tadi, P kuadrat dikurang 8P, ini P ya, 8P ditambah 15 sama dengan, karena P kuadrat maka di sini P dan P. Lalu negatif 5 dan negatif 3 kita letakkan di sini ya. Setelah itu P negatif 5 sama dengan 0. P negatif 3, P kurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya P sama dengan 5, P sama dengan 3. Jadi akar-akarnya adalah P-nya adalah 5, P-nya adalah 3. Kita lihat nomor 4. Contoh soal nomor 4 adalah M kuadrat dikurang M dikurang 56 sama dengan 0. Pembahasan, kita cari dua angka. Kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 1 ini ya. Kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 1 atau negatif M. Tetapi kalau dikali hasilnya adalah negatif 56. Kita cari angkanya. Maka angkanya adalah negatif 8 ditambah 7. Karena negatif 8 ditambah 7 hasilnya adalah negatif 1. Dan negatif 8 dikalikan 7 itu hasilnya adalah negatif 56. Selanjutnya kita tulis kembali soalnya. M kuadrat dikurang M dikurang 56 sama dengan ya, ini sama dengannya satu saja, sama dengan, nah karena variabelnya di sini M kuadrat, maka di sini kita tulis M dan M ya. Setelah itu angka tadi kita masukkan negatif 8 dan 7.
7. Sehingga M negatif 8 sama dengan 0, M plus 7 sama dengan 0. Lalu M sama dengan 8 dan M sama dengan negatif 7. Jadi akar-akarnya adalah M sama dengan 8 dan M sama dengan negatif 7. Kita lihat contoh soal nomor 5. K kuadrat ditambah 17K ditambah 60 sama dengan 0. Pembahasan. Kita cari dua bilangan ya, kita cari dua bilangan. Kalau dijumlah hasilnya adalah 17 ya. Tetapi kalau dikali hasilnya adalah 60 ya. Kalau dikali hasilnya 60. Maka angka tersebut adalah 12 tambah 5 sama dengan 17. Dan angka satunya adalah 12 kali 5 adalah 60. Sehingga kita tulis di pembahasan K kuadrat ditambah 17K ditambah 60 itu sama dengan, karena variabelnya adalah K kuadrat, maka kita tulis di sini K dan K ya. Lalu tadi kita sudah temukan angkanya yaitu 12 dan 5. Kita pindahkan di sini 12 dan 5. Sehingga K plus 12 sama dengan 0, K plus 5 sama dengan 0. Sehingga K sama dengan negatif 12, K sama dengan negatif 5. Jadi akar-akarnya adalah K sama dengan negatif 12 dan K sama dengan negatif 5. Kita lihat nomor 6. F kuadrat dikurang 15F ditambah 54 sama dengan 0. Pembahasan. Kita cari dua angka ya. Kita cari dua angka. Kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 15, tetapi kalau dikali hasilnya adalah 54. Kita kali, kalau dijumlah hasilnya negatif 15, kalau dikali hasilnya 54. Maka jawabannya adalah negatif 9 dan negatif 6 sama dengan negatif 15 ya. Selanjutnya kalau kita kali negatif 9, kita kali negatif 6, hasilnya adalah positif 54. Sehingga kita tuliskan kembali F kuadrat dikurang 15F ditambah 54 itu sama dengan ya, karena variabelnya F kuadrat, maka kita tulis di sini F dengan dan F. Setelah itu situ tadi sudah kita temukan angkanya negatif 9 dan negatif 6. Kita tuliskan di situ. Sehingga F negatif 9 sama dengan 0, F negatif 6 sama dengan 0. Lalu F sama dengan 9, F sama dengan 6. Jadi akar-akarnya adalah F sama dengan 9 dan F sama dengan 6. Selanjutnya kita ke nomor 7. Situ ada B kuadrat ditambah 16B dikurang 80 sama dengan 0. Pembahasan. Sama seperti tadi, kita cari dua bilangan. Kalau dijumlah hasilnya 16, tetapi kalau dikali hasilnya negatif 80. Kira-kira angkanya berapa? Ternyata angkanya adalah 20 dan negatif 4. Karena 20 ditambah negatif 4 adalah 16 ya. Dan 20 dikali negatif 4 adalah 80. Negatif ya, negatif 80. Ini dikasih angka negatif, soal negatif 80. Sehingga soalnya kita tulis kembali B kuadrat ditambah 16B dikurang 80. Itu sama dengan, karena variabelnya B kuadrat, maka kita tulis di sini B dan B. Setelah itu 20 dan negatif 4 ya. Dari sini ya. Tadi.
Selanjutnya B plus 20 sama dengan 0, B negatif 4 sama dengan 0. Sehingga B sama dengan negatif 20 dan B sama dengan 4. Jadi akar-akarnya adalah B negatif 20 dan B sama dengan 4. Selanjutnya kita lihat nomor 8. Z kuadrat dikurang 20Z dikurang 125 sama dengan 0. Pembahasan. Sama seperti tadi, kita cari dua bilangan. Kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 20 ya. Kalau dikali hasilnya negatif 125. Sehingga setelah kita cari hasilnya adalah negatif 25 ditambah 5. Negatif 25 ditambah 5 adalah negatif 20. Dan negatif 25 dikali 5 adalah negatif 125. Sehingga Z kuadrat dikurang 30Z dikurang 125 itu sama dengan, karena variabelnya Z kuadrat, maka kita tulis Z dan Z ya. Setelah itu hasilnya adalah negatif 25 dan 5, itu kita tuliskan di sini. Z dikurang 25 sama dengan 0. Z ditambah 5 sama dengan 0. Z sama dengan 25. Z sama dengan negatif 5. Jadi akar-akarnya adalah Z sama dengan 25 dan Z sama dengan negatif 5. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang persamaan kuadrat, di sini ada latihan ya, latihan soal. Ini silakan dikerjakan. Perintahnya adalah faktorkanlah persamaan kuadrat berikut ini. Nomor 1, X kuadrat ditambah 14X ditambah 45 sama dengan 0. Nomor 2, A kuadrat ditambah 4A dikurang 32 sama dengan 0. Nomor 3, B kuadrat dikurang 19B ditambah 48 sama dengan 0. Nomor 4, C kuadrat dikurang 28C dikurang 56 sama dengan 0. Nomor 5, D kuadrat dikurang 14D dikurang 72 sama dengan 0. Selanjutnya yang nomor 6, K kuadrat ditambah 25K ditambah 156 sama dengan 0. Nomor 7, L kuadrat dikurang 20L dikurang 75 sama dengan 0. Nomor 8, M kuadrat ditambah ini 15M dikurang 76 sama dengan 0. Lalu nomor 9, Y kuadrat ditambah 29Y ditambah 210 sama dengan 0. Dan nomor 10, Z kuadrat dikurang 27Z dikurang 126 sama dengan 0. Demikian video ini dibuat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasi atau lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini berguna bagi kalian, khususnya kelas 9, untuk belajar persamaan kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.